Saudara boleh lihat ke sebelah kanan, sebelah kiri, pasukan yang hari ini pakai jubah baru, boleh dilihat? Ya, boleh bilang kamu penguasa semesta ya. Tidak dengan lemes-lemes dong Bapak Ibu. Penguasa semesta itu bukan lebay, bukan berlebihan. Itu destiny kita, itu yang Tuhan mau beri ya. Amin Bapak Ibu. Oke, waktu kemarin saya tanya Tuhan, saya belajar Tuhan, kenapa kamu beri kami jubah lagi? Baru sebulan, Tuhan kasih sebulan, ya 2 bulan lah Tuhan kasih kita jubah baru yang merah putih. Terus hari ini, minggu ini penari punya 2 jubah baru. Terima kasih buat Sanggar Cinike ya. 1 minggu 2 jubah baru ya. Iya, karena Pak Joshua sedang bermurah hati, hari ini kita semua dikasih jubah namanya jubah penguasa semesta. Tapi saya mau kita jujur-jujuran, seberapa dari Bapak Ibu melihat ini hanya sebagai judul besar, judul heboh, judul bombastis. Seberapa dari Bapak Ibu berkata, aduh kain yang bright and bloom aja aku gak baca tulisannya. Penetapan yang merah putih aku gak baca. Ini Bapak Ibu ada yang baca gak tulisannya? Ya puji Tuhan ya, ada beberapa yang baca. Ada yang ya pokoknya saya harus dapat baju baru. Entah itu saya ngerti gak ngerti, saya pokoknya dapat duluan. Bapak Ibu, Tuhan tidak dengan iseng. Saya percaya juga pemimpin yang dapat untuk jubah ini tidak dengan iseng. Bapak Ibu, ini gak murah ya. Menjubahi sekian ribu itu bukan sesuatu yang murah dan iseng. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, Elion mau sekolah. Mau sekolah dia ya, supaya jadi penguasa semesta. Bapak Ibu, ini bukan bukan satu kali lagi dapat batik baru, dapat jubah baru. No, sama sekali enggak. Karena waktu Tuhan cerita ini, saya bilang Tuhan, sangat banyak di antara kami pasukan yang melihat ini kayak ketinggian. Glorious time itu ketinggian. From glory to glory itu ketinggian karena belum mengalami. Dan Tuhan mau untuk benar-benar mereminder kita. Nah, kali ini Tuhan cerita banyak banget. Tuhan bilang ini bukan jubah yang lebay. Ini jubah yang harus aku kasih, harus dipulihkan, harus dipakai anak-anak Tuhan untuk kepentingan ilahi untuk akhir zaman ini. Karena kita harus ngatur segala sesuatu tadi seperti yang Ibu cerita. Bapak Ibu, ini adalah jubah yang bahkan daily dipakai oleh Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, jubah ini sangat sering muncul. Bapak Ibu, dari Tuhan menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk, Tuhan mulai menciptakan tuh. Tuhan mulai ngatur semesta, memisahkan air dengan darat. Tuhan mulai memunculkan benda-benda penerang. Itu Tuhan pakai jubah itu, Tuhan atur semesta. Sampai ketika Tuhan itu harus mengkonseling satu tokoh yang namanya Ayub. Itu kitab awal, kitab tua banget ditulis. Dia mengkonseling dan storytelling Ayub dengan pakai menceritakan seluruh semesta. Ada orbit bintang, ada semesta. Dia menceritakan tentang sangat banyak yang namanya semesta. Bapak Ibu kalau baca kitab Ayub, storytellingnya Tuhan di zaman awal banget. Dia cerita tentang rasi bintang, dia cerita tentang yang namanya ada Lewiatan, ada dasar laut. Dia cerita tentang kuda Nil, dia cerita tentang semesta. Storytellingnya Tuhan semesta. Sampai semua kejadian masuk ke perjanjian baru. Tuhan Yesus mau lahir ke dunia. Dia pakai Google Map-nya tuh gak ala dunia. Dia pakai Google Map-nya tuh bintang yang nunjukin jalan. Sekeren itu Tuhan ngatur semesta. Bintang tunjukin kepada para gembala, tunjukin kepada para orang Majus supaya mereka sampai kepada Yesus. Google Map-nya pakai bintang. Sekeren itu Tuhan. Sampai pelayanannya Tuhan Yesus, kita tahulah semua ceritanya Tuhan Yesus. Dia menenangkan badai. Dia punya remote cuaca. Tenang, tenang. Semua badai tenang, tenang. Semua tunduk kepada apa perkataan Tuhan. Bahkan sampai kitab Wahyu nanti Bapak Ibu baca.
Tangan Tuhan, suara Tuhan, perintah Tuhan itu ngatur semesta. Menurunkan api, menurunkan semuanya, hujan es. Tangan Tuhan sudah sangat biasa. Ini jubah naturalnya Tuhan. Jadi ini bukan jubah lebay. Nah, firman-Nya kan jelas ya berkata, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diciptakan segambar serupa Tuhan. Bahkan kita akan melakukan yang lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Amin. Jadi kita juga punya kekuatan, punya urapan untuk kita bisa mengatur dan benar-benar mengendalikan semesta. Ini bukan kalimat lebay, bukan kalimat iklan Bapak Ibu ya. Ini benar-benar Tuhan rindu kasih dan ini harus pulih, jubah ini harus pulih. Makanya kita disuruh beresin akar, bukan akar tanah pohon itu yang mengendalikan kita, bukan. Tapi ada sebuah hembusan keilahian sehingga kita berkuasa, bukan kita dikuasai dan ditundukkan. Nah, Tuhan atas semesta. Tuhan itu dari ngatur semesta. Tuhan itu dari mulai menceritakan tentang semesta kepada Ayub. Bintang itu jadi kompas. Dan Tuhan tuh bisa tutup buka langit benar-benar dengan perkataan dan dengan otoritas. Ini jubah semesta. Saya mau coba jembatanin ini supaya lebih kita bisa kunyah dan lebih kita bisa praktekkan untuk pakai jubah ini. Nggak cuma sekedar ada jubah baru. Tapi ini lebih daripada sekedar jubah biasa yang kita ini harus benar-benar ngerti posisi kita, urgensinya kita untuk pakai jubah ini. Bapak Ibu, kita lanjut dari Tuhan Yesus yang memang sudah sangat familiar dan sangat biasa pakai jubah ini. Ada orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab yang juga sudah Tuhan manifestasikan untuk pakai jubah ini dengan dahsyat. Bapak Ibu tahu ceritanya Musa membawa seluruh bangsa Israel sekian juta menyeberangi Laut Merah. Dan dia membelah Laut Merah itu yang bisa ngatur seluruh Laut Merah yang konon panjangnya itu 300 km. Saya nggak tahu itu sisi mana, tapi sekitar 300 km itu dibelah. Dan 2 juta orang bisa lewat. Itu kalau dia tidak punya kekuatan untuk kendaliin semesta itu nggak mungkin. Tuhan memanifestasikan lewat Musa, sehingga ketika Musa memukul tongkatnya itu laut terbelah. Dia bisa kendaliin angin dari sekia dari mana-mana itu berhembus sehingga menahan aliran air di kanan dan di kiri sehingga bangsa Israel bisa lewat. Jadi ini pendahulu kita pun sudah pernah pakai dan aktifkan jubah ini. Lalu setelah itu bukan berhenti sampai di Musa saja. Joshua ketika dia memegang musim yang baru, dia melanjutkan tongkat kepemimpinan. Dan hari itu bangsa Israel sudah di ujung mau masuk Kanaan. Dia mulai mengerjakan bagiannya sebagai pemimpin. Dia mulai tanya Tuhan dan Tuhan berkata, engkau harus menyeberangi sungai Yordan. Dan hari itu mereka menyeberangi sungai Yordan, caranya sedikit berbeda. Para imam menggotong tabut. Ketika kaki para imam menginjakkan sungai Yordan, maka tersibaklah sungai Yordan. Sekali lagi manifestasi dia mengontrol semesta. Tuhan memanifestasikan hari itu lewat Joshua. Dan itu terbuka. Jadi kalau Musa membelah Laut Merah, Joshua dengan pasukan generasi yang sudah tidak bersungut-sungut mau masuk tanah Kanaan, mau masuk penggenapan janji, melewati sungai Yordan. Bapak Ibu, Tuhan ngomong dengan sangat jelas, nak, di musim ini pastikan engkau membelah semua apapun yang berpotensi menenggelamkan destiny atau hidupmu. Saya nggak tahu apa yang membuat Bapak Ibu mungkin overwhelm atau tanpa sadar pelan-pelan tenggelam. Mungkin ketakutanmu atau seperti tadi kata Pak Samuel yang selalu kabur sembunyi itu berpotensi menenggelamkan destiny-nya sangat. Karena dia imam besar. Gimana imam besar bisa sembunyi? Yang sembunyi itu harusnya Tuhan ya, El Olam. Kita cari. Bukan imamnya yang sembunyi, Tuhan yang cari, bukan kebalik. Jadi ketika kita tidak membereskan perkara-perkara yang berpotensi menenggelamkan, baik itu destinimu, itu akan sangat berbahaya. Dan pakai jubah ini, berurusanlah dengan semua yang berpotensi untuk menenggelamkan destiny atau panggilanmu. Saya nggak tahu apapun yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu
kelelep pelan-pelan, tidak punya kontrol atas dirimu lagi karena itu begitu overwhelmed, begitu mengelilingi hidupmu. Mungkin ketakutan seperti yang tadi, mungkin kemiskinan, roh kemiskinanmu sehingga engkau tidak pernah berani bermimpi besar. Apapun itu. Dan saya bersyukur Tuhan juga beri satu statement. Di musim ini, setiap jejakan kaki para imamat yang rajani itu pasti akan membuka pintu keajaiban. Bapak Ibu, kita semua imamat yang rajani. Setiap jejakan kaki para imamat yang rajani, yang sesuai dengan perintah Tuhan, itu pasti akan mengerjakan keajaiban, membuka pintu kemustahilan, dan kita bisa menerobos. Ini baru dua ya, Musa dan Joshua. Bapak Ibu, saya sering kali dengar cerita di sekolah minggu atau Alkitab khotbah ya tentang membelah laut dan sungai ya dua ini. Saya baru tahu ternyata ada 4 kisah yang namanya sungai laut itu terbelah, nggak cuman Musa dan Yosua. Ya, ada next selanjutnya ada Elia dan Elisa. Kerennya Musa Joshua itu pemuritan, Elia Elisa juga pemuritan. Di musim ini engkau pakai jubah semesta, mau nggak mau engkau harus memuridkan. Engkau nggak bisa, ya, dan dimuridkan. Engkau nggak bisa ngatur semesta kalau engkau aja nggak bisa ngatur dirimu sendiri dan ngatur pemuritanmu. Harus memuridkan. Jadi ini udah nggak tahu patternnya kok bisa murid dan gurunya. Yang pertama, Elia itu membelah sungai Yordan ketika dia mau dijemput kereta berapi. Jadi dia ceritanya dia sudah memuridkan Elisa 8 tahun. Mereka berjalan bersama dan dia memukulkan jubahnya, maka sungai Yordan tersibak. Dan mereka menyeberang bersama-sama berdua. Sampai di ujung, tibalah ceritanya dia minta double porsi Elisa dan dia melihat Elia terangkat dengan kereta berapi. Dengan luar biasa, keren banget manifestasinya di langit ya, naik kereta berapi. Setelah itu dia terima jubahnya Elia. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia juga melakukan mujizat yang sama. Dia juga pukulkan itu ke sungai Yordan dan dia menyeberangi sungai Yordan sendiri. Bapak Ibu, ketika kita pakai jubah semesta ini, enggak selalu kita bisa rame-rame untuk buka mujizat. Ketika kita diajak Tuhan satu pesawat naik pesawat dan kita penyembahan di udara, itu mungkin itu Yordannya Ibu, tapi kita semua lagi nebeng. Bapak Ibu nggak ada yang sampai nggak bisa tidur kan? Bapak Ibu tidur nyenyak aja kan? Tapi ada yang tim yang siang malam berusaha push on, atau ketika kita acara Monas lah, itu korporat nih, rame-rame ada satu pemimpin yang pukulkan tongkat dan terbelah, terjadi keajaiban. Acara Monas luar biasa. Bahkan ketika engkau bersungut-sungut pun, engkau masih bisa terhisap kok. Ketika bangsa Israel nyebrangin Laut Merah, kan ada yang ngomel. Aduh, enakan di Mesir ini dikejar-kejar. Sambil ngomel, sambil nyebrang, sambil kalau hari itu ada handphone, semua pasti ngevlog, selfie. Hai guys, kita lagi nyebrang nih. Pasti, saya yakin ya. Untungnya hari itu gak ada. Bersungut-sungut, gak fokus, ikut-ikutan, ikut seru-seruan, ikut euforia, banyak di situ. Makin ke sini, melewati sungai Yordan yang Yosua buka, itu udah orang pilihan. Orang yang bersungut-sungut sudah dihabiskan di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan itu generasi yang benar-benar baru yang Tuhan pilih, yang hanya generasi yang baru gitu. Dan buat saya, iya ya Tuhan, ada sangat banyak sungai, laut kemustahilan kita harus belah. Tapi ada musimnya, bahkan engkau cuman bisa sangat sepi, berdua. Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan. Dan ujungnya akan ada waktunya undangan, nak, seberangi sendirian bersama aku dengan semua warisan yang sudah engkau terima. Saya tuh ikut ke bangsa-bangsa pertama kali itu Malaysia, retret Bahtera. Itu paspor saya pertama kali dicap. Saya pertama kali ikut karena saya baru menikah sama Leo. Jadi kadonya, ayo ikut deh retret gitu. Dan saya masih gak pernah ke pesawat itu, naik pesawat itu ke imigrasi segala macam, rame-rame.
rame-rame bareng-bareng. Lalu mulai mengerjakan bangsa demi bangsa selanjutnya. Mulai pergi trip 1 bus, 2, 3 bus Israel. Mulai lagi mengerjakan, makin lama makin sedikit Bapak Ibu. Sampai hari itu kami pernah dapat bangsa-bangsa itu aneh bin ajaib, negara Yaman. Pergi ke pulau Socotra. Bapak Ibu gak pernah dengar kan ya? Tidak ada orang Kristen di sana. 0,01 yaitu tenaga medis yang dari luar negeri, orang Kristen. Sisanya semua kedar, semua orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu perginya cuman bertiga. Saya, Leo, Dokter Lia. Kalau Dokter Lia masih ingat, saya harus pakai kerudung. Pokoknya hari itu saya sama Dokter Lia soleha banget. Kami tetap memberkati jiwa-jiwa anak-anak. Kami masuk ke sekolah-sekolah, nyanyi lagu-lagu yang membawa mereka bisa ketemu Tuhan. Makin sedikit Bapak Ibu. Dan saya gak tahu akan ada kok Yordan selanjutnya yang kita harus seberangin. Mungkin gak bisa rame-rame lagi. Mungkin gak bisa lagi minta digendong. Karena apa? Engkau sudah terima warisan, impartasi, pengurapan. Pakai itu jadi kendaraanmu menyeberangi sungai Yordanmu. Bapak Ibu, sungai Yordan itu artinya menurun, dibawa menurun. Untuk dipisahkan. Untuk dimurnikan. Dibawa menurun. Arti sungai Yordan separate atau dipisahkan, datang untuk merendah dan simbol dari transisi. Makanya Yesus pun harus melewati sungai Yordan. Dia dibaptis, tapi kan Tuhan Yesus gak belah sungai Yordan. Iya, tapi dia sebagai Tuhan memberi diri dibaptis oleh manusia, Yohanes Pembaptis. Dia memberi diri untuk dia itu merendah, datang dengan kerendahan hati dan dia memberi diri dibaptis. Saya gak tahu proses merendahkan apa atau proses engkau mengalami transisi apa yang Tuhan mau. Yang pasti ini harus dilewati sebelum kita masuk tanah perjanjian. Jadi kalau misalnya di musim ini Bapak Ibu mengalami sesuatu yang menyesakkan mungkin. Sungai Yordan itu konon ceritanya Bapak Ibu, itu kalau udah meluap, itu sangat benar-benar orang-orang yang tinggal di sekelilingnya itu kewalahan. Karena luapannya itu bisa sangat merusak. Bisa sangat mengganggu mungkin tempat tinggal mereka, mengganggu panen atau apapun. Luapannya, banjirnya itu bisa sangat merusak kadang-kadang. Saya gak tahu ada luapan demi luapan masalah apa yang membuat Bapak Ibu sangat merasa terjepit dan sangat merasa tidak punya kekuatan. Mari pakai, praktekkan jubah semesta yang Bapak Ibu sudah terima. Mari kendalikan, mari berani untuk pakai warisan, pakai semua senjata yang Tuhan sudah kasih. Jubah warisan itu jubah semesta ini enggak diberikan cuma buat kita bagus-bagusan seragam, enggak, tidak ada kepentingan itu. Punya saya lebih bagus, ada mote-motenya. Oh, punya saya lebih bagus, ada bordir yang enggak ada. Tidak ada urusannya sama itu. Bahkan engkau juga yang di provinsi mungkin saya belum punya, tapi Bapak Ibu ngerti artinya beriman terima. Engkau punya kuasa yang sama. Sama, tidak kurang sedikit pun. Apapun yang berpotensi menenggelamkan hidupmu, mari kita beresin itu. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang menyedihkan menurut saya. Ada seorang suami yang sangat rajin bekerja. Dan dia itu sangat workaholic. Dia, suaminya dengan istrinya dengan anaknya. Suaminya gila kerja sehingga anaknya setiap kali ngajak main, enggak papa kerja. Sampai suatu hari karena anaknya masih kecil, mainnya kan berisik, dia pakai headset. Dia kerja. Dia gak tahu anaknya lagi main gas korek api dan dekat kompor. Dia gak tahu. Jadi ketika dia lagi kerja gak ngadep ke anaknya, itu anaknya terbakar sampai satu rumah kebakar. Ini kisah nyata Bapak Ibu, orangnya ada di Jakarta. Kebakar seluruh rumah, istri dan anaknya meninggal. Bapak Ibu tahu apa yang menenggelamkan orang ini dari orang yang sangat pintar, suka kerja. Hari ini ada di rumah sakit jiwa. Dan ketika dibesuk sama temannya sesama anak Tuhan, dia gak bisa ngomong yang lain. Dia cuma bisa ngomong satu kata. Seandainya. Jadi gila, tenggelam. Buat dia, seandainya dia tuh gak pakai headset. Seandainya dia gak gila kerja. Karena anaknya kebakar waktu dia ada di rumah. Tapi sudah tidak bisa terselamatkan. Karena dia tenggelam dengan bahkan
workaholiknya. Dia tenggelam dengan perfeksionis yang gak mau diganggu. Dia tenggelam dengan semua ambisinya untuk benar-benar menjadi orang yang sukses, berhasil. Dan dia sampai hari ini akhir hidupnya itu ujungnya ada di rumah sakit jiwa di Jakarta. Buat saya ini menyedihkan. Apapun yang berpotensi menenggelamkanmu, yang hari-hari ini iblis sedang buka, Tuhan sedang bukakan, dan iblis mau kita itu tidak pernah tahu dan membereskan, mari kita bereskan. Karena itu bisa menenggelamkan kita. Next selanjutnya. Nah, jubah semesta itu juga untuk dipakai dalam peperangan. Ini kisah yang kita semua tahu. Ya, Joshua dengan sangat ajaib, dia hari itu perang melawan 5 raja dari Amori. Dan dia hari itu peperangan yang sama yang dia menghentikan bulan dan matahari. Peperangan yang sama yang membuka langit menurunkan batu. Kerennya kalau punya jubah semesta itu ya, peperanganmu akan jadi peperangannya Tuhan. Bapak Ibu nangkep gak? Gak usah takut. Ya, ini bukan beban. Ketika engkau pakai jubah semesta, peperanganmu akan jadi peperangannya Tuhan. Dia yang akan ikut berurusan dengan semua musuh yang kau harus kalahkan. Saya ini agak concern, kenapa Amori ini cukup dimention sama Tuhan. Bahkan sebelum ada keturunan Abraham, Tuhan udah ngomong. Akan ada satu masa ketika kejahatan Amori sudah sangat memenuhi cawan, aku kembalikan kepada tanah perjanjian. Itu udah dimention Tuhan suku Amori. Dan saya cek Amori ini apa ya Tuhan, sampai 5 rajanya ini perlu dieksekusi khusus sama jubah semesta yang Joshua pakai. Amori ini berbicara tentang kepahitan, pemberontakan, dan suka ngoceh. Suka komentarin yang ilahi, dikomentarin yang receh gitu. Dan konon katanya orang Amori ini adalah penyihir-penyihir Amori ini yang ikut jadi panitia inti pembangunan Menara Babel. Jadi pengen apa sih Tuhan itu? Kita bisa kok pakai cara kita. Enggak usah yang rohani-rohani ilahi. Kita bisa kok profesional. Selalu tipis banget, selalu mendorong orang untuk berkata bahwa kekuatanku bisa. Tapi tidak pernah yang terlalu frontal, tapi halus banget gesernya. Dan kebenaran diri sendiri, orang-orang yang suka komentar nyinyir. Ya, Bapak Ibu, saya pernah ngobrol sama pasukan. Dia bertanya begini, kenapa sih di Bahtera itu kalau ulang tahun hamba-hamba Tuhan kita pasti bikin acara, bikin tambah-tambah agenda aja. Saya harus ikut cuti, saya harus ikut pergi kemana, ke Sion mungkin, ke Semarang hari itu. Setiap kali ulang tahun hamba-hamba Tuhan harus dibikin acara. Loh, saya bertanya, apa salahnya? Justru jangan-jangan itu yang membuat Tuhan itu melirik. Karena hari yang mungkin penting ya, hari yang mungkin sesuatu yang orang pengen dispesialkan, hari itu diberikan ke Tuhan. Bahkan ngajak sangat banyak orang untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebagai pengumuman Bapak Ibu ya, besok 4 Februari itu Bapak Joshua ulang tahun. Ya, Bapak Ibu dari Sabtu lihat ada entah 5, 6, 7 senjata baru. Itu Bapak Joshua yang berikan, karena sepanjang bulan ini dia mau kasih yang spesial buat Tuhan. Tapi orang nyinyir, roh Amoris akan selalu berkata, ngapain sih pemborosan? Ya, dan Bapak Ibu, bukankah lebih baik di hari ulang tahun Joshua bikin kesembuhan ilahi? Ada jam berapa ya? Di Hancin, jam 7. Jam 7 di Hancin besok. Bapak Ibu yang punya keluarga yang sakit boleh dibawa ke Hancin. Bukankah lebih baik waktu ulang tahun engkau bikin kesembuhan ilahi daripada waktu ulang tahun engkau butuh kesembuhan ilahi? Karena baper gak diucapin ibu. Ngambek, ibu gak perhatiin aku gitu pas ulang tahun. Bukankah lebih mulia engkau jadi pembawa kesembuhan ilahi daripada engkau yang diobati? Buat saya, kenapa sih harus nyinyir? Saya tuh punya terima satu berkat ketika hari itu sekian tahun yang lalu. Itu saya ulang tahun bulan Agustus. Dan saya pergi hari itu ke Papua, belum jadi milik warisan saya. Saya KKR-nya sama Pak Daniel Cipto almarhum, KKR TNI di lapangan. Dan Tuhan bilang, nah ini kamu ulang tahun. Tuhan cuma kasih kode seperti itu.
kamu gak mau minta sesuatu. Saya bilang, Tuhan, aku gak minta apapun lah, aku justru pengen ngasih. Dan hari itu, bulan itu saya kosongkan semua PK dan tabungan saya. Saya taruh buat KKR, dan hari itu saya khotbah yang jelek banget lah. Khotbah, pokoknya sekian tahun yang lalu. Pak almarhum Daniel masih ada, Daniel Cipto. Saya khotbah di satu gereja, dan di gereja itu ada satu orang pemimpin lah, donatur, dia di jamaah Tuhan. Dan dia bilang, aku mau kasih cincin berlianku, pakai untuk tanah gerbang timur. Dan Tuhan bilang, nah itu simbol aku berkenan. Kamu datang ke tanah ini tidak untuk ambil apapun, di ulang tahunmu engkau gak minta apapun, tapi engkau mengerjakan hatiku dan aku disukakan. Dan hari itu KKR berlanjut, saya didoakan sama Pak Daniel, hari ini saya terima warisan 4 provinsi, 9 kota, dan saya mewarisi sedikit keimaman dari Pak Daniel. Ya, sedikit keimaman yang saya harus belajar lagi. Bapak Ibu, gak pernah sia-sia ketika kita kejar yang ilahi. Jangan nyinyir sama orang yang all out buat Tuhan. Engkau akan jadi Amori yang akan dibinasakan, yang akan dihabisi, dan Tuhan sangat tidak suka. Amori ini juga konon awalnya menyembah pagan dan berhala-berhala. Konon semua dewa-dewa yang Yunani itu juga ujung-ujungnya juga asal-asalnya awalnya dari mereka. Karena Amori ini keturunannya Ham. Bapak Ibu tahu Ham itu orang yang ngomongin bapaknya sendiri. Keturunan yang mulutnya itu gak bisa dijaga, kurang ajar. Mulutnya komentar, mungkin Bapak Ibu bilang, saya gak pernah ngomong jorok, gak pernah ngomong kasar. Hatimu, apakah engkau berespon benar atau engkau berespon kurang ajar terhadap perkara-perkara ilahi? Jadi Bapak Ibu, mari kita mau habisin semua keamorian kita. Karena itu Bapak Ibu ada di situ semuanya. Roh Amori itu si tukang bicara, suara yang mendominasi untuk menjadi apatis, pesimis. Selalu bilang, gak bisa. Engkau dapat Afrika, gak bisa, tiketnya aja 50 juta, 30 juta. Selalu ada suara itu di dalam, kita perlu beresin itu. Itu keamorian yang gak akan pernah bisa tahan. Kalau engkau pakai jubah semesta, semua keamorian itu harus kita bereskan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan next lagi Bapak Ibu, ada 2 slide terakhir. Ya ini 3 tokoh lah, yang mereka paling tidak punya dan pakai otoritas untuk mengatur dan menguasai semesta. Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu kita udah sering dengar ya cerita tentang Joshua. Tapi ini mungkin ada beberapa hal yang kemarin juga Tuhan tambahkan. Bagaimanapun Joshua itu lahir sebagai budak, dia lahir tanahnya Mesir. Jadi harusnya ada kutuk tanah, tapi saya nggak tahu ya dengan orang ini. Lahir di Mesir, besar di padang gurun, tapi nggak ada bau budak gembel dalam hidupnya. Nggak ada. Sekali dia ditunjuk, Joshua atur ini, Joshua atur perang, Joshua jadi pengintai. Semuanya itu dia kerjakan dengan ajaib. Saya tahu ternyata saya kemarin ngobrol waktu saya lagi siapin ini, dan Leo cerita ini orang tuh direndam di hadirat Tuhan. Di kejadian ketika dia itu mengiringi Musa di dalam kemah, ketemu dengan Tuhan dan hadirat Tuhan. Setelah Musa selesai, Musa pergi, dia nggak pergi dari situ. Ayatnya ada sangat banyak. Nah, menurut sejarah mencatatkan dari kecil dia itu sudah menjadi budaknya Musa. Dari kecil sudah ngerti ngabdi. Dia itu jadi abdi itu 40 tahun. Jadi pemimpin 50 tahun Bapak Ibu. Separuh hidupnya itu buat ngabdi. Sisanya baru dia dipanggil jadi pemimpin. Dan Bapak Ibu, dia itu gak pernah dipanggil hamba Tuhan loh. Abdi Musa. Dipanggil satu-satunya hamba Tuhan ketika dia sudah meninggal. Dia selalu dipanggil Joshua, Abdi Musa. Gak pernah penting namanya dia. Dia setelah dia bahkan meninggal, baru meninggallah Joshua, Abdi Allah. Gak pernah kepengen, aku harus dapat posisi ini, aku harus dapat titel ini, aku harus dapat titel AB Bapak Luki. Enggak. Bukan itu yang dikejar. Tapi dia menjadi pribadi yang luar biasa. Saya tanya Tuhan, ada gak sih kelemahannya Joshua? Dia pernah kalah perang gak sih? Karena kitab Joshua adalah salah satu kitab militer, kitab peperangan di mana kemenangan terjadi dari pasal 1 sampai pasal kecuali pasal 7. Satu-satunya dia pernah kalah ketika melawan Ai, itu pun bukan kesalahan dia, kesalahan Akab.
Akan, anak buahnya yang mencuri hasil perang yang harusnya ditumpas. Dia nggak pernah kalah perang, Bapak Ibu. Ini seorang hamba nggak pernah kalah perang. Dan kekuatannya yang ajaib ya, dia recovering dari defeat, pulihnya dari dia pernah kalah itu cepat banget. Pasal 7 dia kalah sama Ai, dia tanya Tuhan ini celahnya di mana? Oh, karena ada yang nyuri. Dia beresin si Akan. Pasal 8 dia habisin Ai langsung sampai tidak ada menunda waktu sama sekali. Pulihnya cepat banget, recovery dari defeatnya cepat banget. Nggak kayak mungkin tidak ada ya di antara kita. Sebagian mungkin ada orang-orang di luar yang ketika kalah sekali, panjang banget recovery-nya. Bu, saya jangan dikasih WL dulu, saya jangan khotbah dulu, Bu. Saya masih tidak kudus. Berapa lama? 2 tahun, Bu. Kelamaan, Bapak Ibu. Kelamaan. Justru kalau di sini anehnya treatmentnya, kalau engkau jatuh, justru didorong untuk engkau kerjakan jiwa-jiwa. Tidak untuk menjadi munafik, tapi engkau harus pulih dengan cepat. Karena mungkin di jiwa-jiwa tuh engkau akan kembali ketemu Tuhan dan engkau akan bertobat dan diubahkan. Jadi dia recovery dari defeatnya cepat banget. Dan dia salah satu pemimpin militer terbesar di Alkitab. Dia mengalahkan 31 raja-raja dengan 7 peperangan besar. Dan dia punya cara pandang yang benar ketika dia jadi pengintai. Dia punya cara pandang melihat yang berbeda. Dia menjadi orang-orang yang ngerti peperangan dengan strategis dan strategi yang tepat. Keren ini orang. Kenapa saya mau belajar juga dari Yosua. Bapak Ibu, bahkan Alkitab mencatat dia salah satu orang yang didengar Tuhan. Kenapa engkau perlu kehambaan? Engkau pakai jubah semesta dan engkau didengar Tuhan. Tapi engkau gak bisa jadi orang yang mendengar Tuhan dan punya kehambaan. Mendengar Tuhan dan mendengar pemimpin. Ini akan sangat berbahaya. Menurut saya Salomo punya sebuah kapasitas untuk pakai jubah semesta. Dia bisa ngatur binatang kok. Dia bisa ngatur emas bagaimana, zat apa bisa jadi emas. Dia bisa ngatur semesta. Tapi tanpa kehambaan, tanpa perjalanan pengabdian, dia kehilangan kok semuanya itu ujungnya. Jubah semesta ini kalau Bapak Ibu tidak pakai berpadanan dengan kehambaan, berpakai dengan semua merdeka dari kutuk tanah apapun tempat kamu lahir, ini membahayakan Bapak Ibu. Ini akan membuat Tuhan kehilangan kita. Dan Tuhan gak mau itu. Jadi mari aktifkan jubah ini dengan mari katrol kerendahan hati, kehambaan, katrol semua kasih-Mu. Bapak Ibu, next lagi selain ini ada Elia dan Elisa. Mereka juga belah laut, mereka menurunkan buka langit, turunin api. Dahsyat mereka ini. Dan saya mau cerita dari sisi mereka berdua orang yang sangat berbeda. Elia itu gondrong pakai jubah bulu. Elisa tuh botak. Dari fisik aja udah beda. Bu, kok main-main fisik sih? Enggak, saya mau kasih lihat bahwa ini benar-benar beda Bapak Ibu. Saya sama Leo tuh beda jauh. Kesia sama Joshua juga beda. Ibu In dan Ibu Ruth juga beda. Kita semua punya warna, tapi jubah semesta ini akan benar-benar bekerja sesuai dengan warna kita dengan sangat dahsyat. Ya, kalau Elia itu pede. Wah, dia tuh pede orangnya, sangat pede. Dan urusannya dia seringkali dengan orang-orang besar, raja, dengan Isabel, dengan tokoh-tokoh besar penguasa. Dia orang yang sangat tegas, dia gak pernah terikat dengan uang sekalipun dia ini miskin. Elia itu miskin, Elisa itu kaya. Kalau Bapak Ibu belajar, ini benar-benar beda. Dan dia itu terkenal dengan istilah nabi yang menyampaikan pesan-pesan keras. Prophet of judgment. Elisa, dia itu prophet of grace. Dia itu yang dia layani ya janda Sarfat, wanita Sunem. Yang dia layanin rakyat. Yang dilayanin Elia pejabat. Beda. Yang dilayanin Elisa tuh jiwa-jiwa sederhana. Dan Elisa ini orangnya sangat sederhana dan sangat rendah hati sekalipun dia sangat kaya. Sebenarnya dia sangat kaya, dia punya berapa pasang lembu, dia tuh kaya banget Bapak Ibu. Sehingga dia itu sangat rendah hati dan dia itu orang yang punya benar-benar konsisten mengejar yang ilahi. Ada persamaan. Dua-duanya mengejar yang ilahi. Bapak Ibu, saya nggak tahu warna Bapak Ibu apa, tapi nggak usah jadi sama seperti orang lain. Pakai jubah semestamu dengan warnamu.
Mungkin engkau dipanggil untuk melayani orang-orang petinggi, ada yang engkau dilayani, aku ngelayani. Contoh yang paling kontras, Kezia dengan Elkana. Kezia dengan Samuel Elkana ya. Kezia itu melayani anak-anak pemulung di Bantar Gebang. Parfumnya adalah bau sampah kalau pulang rumah. Pak Samuel parfumnya adalah bau dupa. Ini jauh banget, sampah dan dupa. Tapi dua-duanya menyenangkan hati Tuhan. Dan anaknya Gaby ajaib. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sama. Kezia nggak perlu merasa tertuduh, aku nggak bau dupa, aku bau sampah. Di mata, di hidung Tuhan, nyiumnya itu bau perkenanan. Nggak banyak yang mau ngerjain orang miskin dan anak pemulung. Jadi Bapak Ibu, warna kita beda, ya karena semesta kalau satu warna juga nggak enak. Ada bintang yang kebiru-biruan, bintang yang keping-pingan, makanya juga Bapak Ibu juga warnanya beda kan? Karena kita adalah penguasa semesta dengan semua kekayaan warna yang Tuhan beri. Kenapa kita harus sangat kuat aktifkan jubah ini? Ini jubah yang menentukan sangat banyak. Di ujung engkau mau menggenapi destiny, jubah ini nolong engkau nyeberangi sungai Yordan. Ketika engkau harus berhadapan face to face dengan musuhmu, jubah ini nolong engkau turunkan api. Membuka tingkap langit dan menurunkan api, menyalakan mezbah. Jubah ini Tuhan mau pulihkan di musim sekarang ini. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu kerjakan bangsa-bangsa dan provinsi. Pakai jubah ini dan jubah ini akan nolong engkau ngatur untuk kembali membawa satu bangsa itu dalam orbitnya Tuhan. Gak usah mikir kejauhan, pakai jubah semesta berarti tahun depan kita akan trip ke Mars. Enggak, bukan itu. Kita akan ke bulan ya Bu. Kita akan trip ke matahari, bukan. Jubah semesta itu ini loh. Bahkan yang daily pelayanan dan tanggung jawab dan destinimu, pakai jubah ini untuk ngatur semuanya. Sebentar kan kita akan pergi ke semua negara lah, 70 negara. Kalau engkau gak pakai jubah ini, sangat disayangkan karena jubah ini sangat nolong engkau. Saya kan pemetaan ya Bapak Ibu, bahkan saya pemetaan sebentar kan akan ke Jepang. Menurut saya ini negara yang aneh bin ajaib. Bapak Ibu ya, ini negara paling kesepian nomor 3 di seluruh dunia. Padahal di negara itu ada Disneyland, ada Universal Studio, dan setiap tahun ada 35 juta orang cari kebahagiaan di negara itu. Turis. Tapi ini negara paling lonely. Saya juga mau berberes, kok mirip ya sama yang di dalam saya. Oke, saya harus berberes nih, kelihatan baik-baik saja. Tapi lonely, gloomy, itu menenggelamkan. Sampai negara ini kalau nikah pun harus dipaksa. Bapak Ibu, orang Jepang itu jarang mau menikah. Dan memilih pakai robot. Aneh ya Bapak Ibu, dan sedihnya lagi, ini negara paling pintar penduduknya di seluruh dunia. 3 besar. Paling sejahtera secara keuangan, paling aman. Tapi tingkat bunuh diri itu juga 3 besar. Bahkan ada satu hutan di dekat Gunung Fuji itu namanya hutan bunuh diri. Kalau engkau mau bunuh diri masuk ke hutan itu, nanti akan ada petugas yang nyariin mayatnya ngumpulin. Itu mengerikan Bapak Ibu. Ini negara yang konon orang cari kebahagiaan di situ. Apa-apa orang turis mau ke situ. 1 tahun 35 juta orang. Penduduknya aja cuma 120 juta. Jadi sepertiganya itu turis semua. Yang datang cari kebahagiaan, yang berlibur ke Jepang. Betapa menyedihkan bangsa ini kalau nggak ketemu Tuhan. Ini negara yang mengagungkan alam. Karena agama Shinto itu menghormati alam. Tapi ini negara yang paling sering diguncang alam. Gempanya nomor 1 di seluruh dunia. Bahkan mereka begitu menghormati alam, mau minum teh aja pakai ritual. Teh ini sudah diambil, ini harus dihormati, diseruput dengan kasih, dengan rasa. Segitunya Bapak Ibu. Bangsa yang sangat sopan, bahkan gak boleh ngeluh. Tapi di dalam mereka sangat banyak kekosongan. Kalau kita gak pakai jubah semesta, ngatur ini bangsa untuk membreak semuanya, betapa menyedihkan. Ini juga tetap negara yang Tuhan sudah bayar dengan darahnya. Lebih sedih lagi bangsa Korea Bapak Ibu, Korea Selatan ya, nanti mempelai pergi kan ya. Ini kan negara dengan drama paling romantis. Ngaku ya Bapak Ibu kalau nonton drama Korea pasti kelepek-kelepek. Ada gak ya cowok kayak gitu? Negara dengan kisah percintaan paling romantis dan bikin baper seluruh dunia. Tapi ini negara yang paling
menyedihkan dalam pernikahan. Perceraian dan angka kelahiran turun drastis. Di saat Korea drama naik drastis, semua angka cinta yang sejati itu dikikis habis. Betapa mengerikan ilusi. Kalau di Jepang, kalau kamu mau nikah dikasih duit kalau nggak salah 6 juta, tapi pindah ke desa. Di Korea, kalau engkau mau pacaran dapat 5 juta, engkau tunangan dapat 11 juta, engkau nikah dapat 800 juta. Bu, saya mau pindah ke Korea, awas ya. Saya di sini nggak dikasih duit juga pacaran mulu. Bapak Ibu, bukan itu poinnya. Poinnya ini ada bangsa yang begitu mengerikan, menyedihkan. Menjual cinta yang drama dan palsu dan ilusi. Tanya deh artis-artis Korea kalau boleh di konseling, mereka bahagia nggak? Sebagian besar mereka depresi dan tidak bahagia. Jadi kita perlu pakai jubah semesta ini. Mari atur, hai Korea, mari kembali menyala cintamu mula-mula. Hai Jepang, mari engkau kembali mengakui Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat. Oke, Bapak Ibu siap pakai jubah semesta? Ngomong ke kanan dan kirinya, mari aktifkan dan pakai jubah semesta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.